Selamat pagi Ibu dan teman, perkenalkan nama saya Esther Delia Eko, NPM 33210045, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi tumbuhan. Yang pertama, pengertian taksonomi. Secara etimologis, taksonomi berasal dari bahasa Yunani. Takson artinya unit atau kelompok, nomos artinya hukum. Jadi, hukum atau aturan yang digunakan untuk menempatkan suatu makhluk hidup pada takson tertentu. Ilmu taksonomi bertujuan untuk mempermudah pengenalan dan pembelajaran terhadap makhluk hidup serta mempermudah dalam mengkomunikasi kepada orang lain. Tujuan taksonomi tumbuhan adalah untuk penemuan flora-flora di dunia dan memberikan sebuah metode identifikasi dan komunikasi yang tepat. Yang kedua, asas-asas taksonomi, yaitu taksonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perincian, klasifikasi, dan penamaan. Yang ketiga, hubungan taksonomi dengan bidang lain. Sesuai dengan ahli taksonomi harus mempunyai pengetahuan tentang morfologi, embriologi, anatomi, sitogenetik, dan ilmu sejenis lainnya. Yang keempat, aturan penulisan nama ilmiah. A. Nama umum. Dalam botani, pemberian nama yang dimaksud bukanlah nama daerah atau nama umum yang biasa sehari-hari diberikan orang yang hidup di sekitar tempat tumbuhan itu tumbuh. Yang berikut hal ini disebabkan karena untuk keperluan komunikasi ilmiah, nama-nama daerah tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat bukan di Cina. Perubahan nama hanya boleh dilakukan bila sudah betul-betul diteliti taksonominya. D. Komposisi nama ilmiah. Nama ilmiah suatu jenis merupakan penggabungan 3 hal. Yang pertama, genus atau marga. Yang kedua, spesies, epitet atau petunjuk jenis. Yang ketiga, author atau penemuan dan penulis. Yang kelima, identifikasi dan klasifikasinya tumbuhan ke dalam tingkat taksonom. Yang pertama, untuk mempermudah penentuan hubungan kekerabatan dan memperlancar pelaksanaan pengelolaan tumbuhan, maka diadakan kesatuan-kesatuan taksonomi yang berbeda-beda tingkatnya. Yang kedua, dalam kode tata nama, suatu individu tumbuhan dapat dimasukkan dalam tingkat kesatuan taksonomi urutan menurun beserta akhiran nama ilmiah. Contohnya sebagai dunia tumbuh-tumbuhan atau Regnum, Divisio atau Divisio Pita, Spermatopita, Filum, anak divisi atau Subdivisio Pitina, kelas atau klasis Opsida khususnya untuk alga Pisceae, anak kelas atau subklasis Ideae, bangsa atau ordo Ales, anak bangsa atau subordo Ineae, suku atau famili Achaeae, anak suku atau subfamili Oidae, puak atau tribus. Yang keenam, kunci determinan. Determinan yaitu membandingkan suatu tumbuhan dengan satu tumbuhan lainnya yang sudah dikenal sebelumnya, atau dicocokkan atau dipersamakan. Yang kedua, karena di dunia ini tidak ada 2 benda yang identik atau persis sama, maka istilah determinasi atau dalam bahasa Inggris to determine atau menentukan, memastikan
dianggap lebih tepat daripada istilah identifikasi, atau bahasa Inggrisnya to identity atau mempersamakan. Beberapa syarat kunci determinasi yang baik antara lain. Yang pertama, ciri yang dimaksud mudah diobservasi atau karakter interval dimasukkan bila sangat penting. Yang kedua, menggunakan karakter positif. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum yang dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, mencantumkan nomor kopel. Yang keenam, mulai dari ciri umum kekhususan bawah ke atas berdasarkan ciri penyusunan sifat-sifatnya. Kunci analisis merupakan kunci paling umum digunakan dalam pusat. Setiap bait terdiri atas 2 atau ada kalanya beberapa baris yang disebut penuntut dan berisi ciri-ciri yang bertentangan satu sama lain. Sekian dari hasil presentasi saya. Selamat pagi.